Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Tidak semua pohon besar itu sekadar pohon. Ada yang tumbuh karena waktu, dan ada pula yang tumbuh karena sesuatu yang tak terlihat. Malam ini, izinkan aku bercerita tentang penunggu pohon besar yang berdiri tepat di depan rumahku. Pohon itu sudah ada jauh sebelum rumah ini berdiri, kata almarhum kakek. Dulu di tanah ini hanya ada kebun kosong dan satu pohon besar yang tumbuh menjulang. Batangnya tebal, akarnya mencuat ke tanah seperti tangan manusia. Orang-orang kampung menyebutnya pohon angker. Entah kenapa, tak ada satupun yang berani menebangnya. Sejak aku kecil, pohon itu selalu menarik perhatianku. Siang hari tampak biasa saja rindang, teduh, sering dijadikan tempat anak-anak bermain. Tapi menjelang malam, suasana di bawah pohon itu berubah. Dingin, sunyi, seolah ada sesuatu yang menatap dari balik dedaunan gelapnya. Aku masih ingat jelas suatu sore, ketika aku pulang dari warung menjelang maghrib. Di bawah pohon itu, kulihat seorang nenek tua sedang menyapu daun-daun kering. Rambutnya panjang, berantakan, menutupi sebagian wajahnya. Aku pikir itu nenek tetangga. Jadi aku sapa, tapi nenek itu tak menjawab. Ia hanya berhenti sebentar, menoleh pelan ke arahku. Wajahnya pucat, matanya kosong. Aku langsung berlari masuk ke rumah tanpa berani menengok lagi. Malamnya, ibu bilang tidak ada siapapun yang lewat di depan rumah sore tadi, karena hampir semua warga sedang di masjid untuk salat maghrib. Aku mulai merasa aneh. Siapa nenek itu? Hari-hari berikutnya, kejadian janggal makin sering terjadi. Kadang tengah malam terdengar suara sapu lidi dari arah luar jendela. Esrer, esrer, esrer. Seperti ada yang sedang menyapu halaman. Ketika aku lihat dari celah tirai, halaman kosong. Tapi dedaunan di bawah pohon itu bergeser pelan, seolah baru saja tersapu seseorang. Beberapa kali juga terdengar suara perempuan berbisik pelan di luar jendela kamarku. "Kamu lihat aku?" Ya, bisikan itu pelan tapi jelas, seolah tepat di telingaku. Aku bahkan pernah mendengar suara langkah kaki menyusuri teras, berhenti di depan pintu, lalu tok, 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 3 ketukan pelan. Saat kubuka, tak ada siapa-siapa. Hanya bau bunga melati menyengat dari arah pohon itu. Aku mencoba bercerita pada ibu, tapi ia hanya bilang, "Sudah, jangan terlalu dipikirin, mungkin kamu kecapekan." Tapi suatu malam, ibu sendiri yang akhirnya merasakannya. Sekitar jam 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara orang menyapu di halaman. Ia pikir aku yang melakukannya, tapi begitu ia intip lewat jendela kamar, ia melihat sosok perempuan membungkuk di bawah pohon besar. Rambutnya panjang, mengenakan baju kebaya putih yang sudah lusuh. Tangannya tampak hitam seperti arang. Ia terus menyapu tanpa berhenti, dengan sapu lidi tua yang sudah hampir patah. Dan setiap kali daun kering tersapu ke sisi kanan, angin mengembalikannya ke tempat semula. Seolah daun-daun itu tidak mau pergi dari sana. Ibu langsung menutup tirai dan membaca ayat kursi berulang-ulang. Keesokan paginya, kami menemukan sesuatu di bawah pohon itu, sapu lidi lama. Separuh terbakar di ujungnya, dan di tanahnya ada bekas gosong seperti petir menyambar. Seorang tetangga tua akhirnya bercerita, "Dulu, di tanah itu memang pernah tinggal seorang nenek yang hidup sebatang kara. Ia dikenal rajin membersihkan halaman, menyapu setiap pagi dan sore.
Tapi suatu malam, ia meninggal di bawah pohon itu tersambar petir saat hujan deras. Sejak hari itu, warga tak ada yang berani mendekat setelah maghrib karena katanya, nenek itu masih sering terlihat menyapu daun yang tak pernah habis, menjaga pohon tempat ia meninggal. Beberapa kali, orang yang lewat malam-malam mengaku melihat bayangan perempuan di bawah pohon itu dengan rambut panjang menutupi wajahnya, menyapu sambil berbisik pelan, "Jangan injak daunku." Dan anehnya, setiap kali hujan turun, suara sapu lidi itu selalu terdengar makin jelas. Kadang bahkan terdengar dari dalam rumah dari arah lantai dapur. Seperti ada yang menyapu perlahan, makin dekat, sampai kini, pohon besar itu masih berdiri di depan rumahku. Batangnya sudah tua, tapi daunnya tak pernah benar-benar gugur. Mungkin karena ada yang terus menyapunya setiap malam. Tidak semua yang menyapu adalah manusia. Kadang, mereka hanya ingin menjaga tempat yang mereka cintai. Bahkan setelah mati, jadi kalau kamu mendengar suara sapu lidi di tengah malam, jangan keluar rumah. Karena bisa jadi, yang sedang menyapu bukan manusia. Sekian cerita horor kali ini. Dan terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya.